harus ini jam 10. Mohon maaf nanti Ibu akan potong jamnya. Ini kemana? Fotonya mana? Nyalakan videonya. Minggu depan kita akan kuliah dimulai dari jam 10 pagi. Karena hari ini Ibu tidak bisa, maka mohon maaf Ibu majukan ke jam 9. Ibu akan minta tolong Abrar untuk membuat form kehadiran di minggu ini dan di minggu depan. Nanti Abrar akan memberikan ke Ibu Google Form, kemudian nanti di minggu ketiga ya, minggu ketiga baru Ibu yang akan absen Anda. Jadi semuanya terlihat oleh Ibu nanti siapa yang sering telat, siapa yang tidak hadir, karena bukan Abrar nanti yang akan absen, terkecuali kalau Ibu tidak bisa atau terkecuali Ibu ada kegiatan yang mengharuskan cepat-cepat, maka Ibu akan minta tolong ke Abrar, tapi tidak setiap minggunya ya. Anda prodi TIK? Bukan Bu, Sistem dan Teknologi Informasi. Oke, Sistem dan Teknologi Informasi. Ke kaprodinya siapa, Brar? Kaprodinya Pak Lipur. Oh, Pak Lipur, baik. Ibu siang ini ada kegiatan bareng Pak Lipur di kementerian. Oke, ini mata kuliah wawasan pendidik. Oh ya, Anda semester berapa, Brar? Semester berapa ini? Semester 2, Bu. Oke, ini wawasan kependidikan. Memang mata kuliah baru ya. Anda adalah angkatan pertama yang baru merasakan mata kuliah ini dan tidak pernah diajarkan di kakak tingkat Anda. Dan kalau kita lihat di RPS itu wawasan pendidikan hampir sama dengan mata kuliah dasar kependidikan yang judulnya Landasan Ilmu Pendidikan, dan itu biasanya dibuat untuk mahasiswa-mahasiswa kependidikan. Karena kita berada di bawah naungan LPTK ya, jadi nanti akan berbeda. Prodi Ilmu Murni di UNJ paling tidak semuanya paham tentang konsep pendidikan meskipun hanya dari kulit luarnya saja, karena dianggap sebagai keunggulan dari mata kuliah kita. Jadi belum tentu teman-teman kita yang di UNY, UNS, UPI Bandung ataupun di UNESA, mahasiswa-mahasiswa ilmu murninya memperoleh mata kuliah kependidikan. Ya, paling kayaknya baru hanya UNJ aja. Ibu sudah membuatkan Google Classroom, Anda gabung di situ. Sebetulnya Ibu menyalahi aturan dari pusat. Anda mestinya itu adalah bergabung di LMS Online Learning UNJ, tapi pengalaman Ibu menggunakan website itu kalau di hari jam perkuliahan dan Ibu perkuliahannya mau dilakukan secara sinkronus seperti ini, jangankan buka itunya, login-nya aja mahasiswa nggak bisa. Nah, makanya Ibu nggak mau. Kecuali nanti kalau untuk UTS dan UAS ya, kalau untuk UTS dan UAS kita akan menggunakan link LMS Online Learning, bahwa kita ada aktivitas di situ, meskipun nanti aktivitasnya hanya UTS dan UAS. UTS dan UAS kita akan lakukan secara asinkronus, Anda boleh kerjakan kapan saja, tidak terbentur harus hari ini kerjakan di jamnya perkuliahan, tapi di luar jam perkuliahan dikerjakannya, karena memang sistemnya tidak akan mumpuni. UNJ bilang sih tahun ini katanya mau menambah itu bandwidthnya, tapi nggak tahu. Ibu nggak mau ambil resiko. Nanti kita masuk nggak bisa. Tapi paling tidak Anda harus punya ininya dulu ya, punya akunnya untuk LMS online, supaya kita bisa belajar ketika UTS dan UASnya. Ini kita akan menjelaskan RPS.
Mungkin bagi Anda ini akan terdengar asing ya, tokoh-tokoh pendidikannya. Mungkin kalau Ki Hajar Dewantoro Anda pasti sering mendengar, tapi kalau istilah Vygotsky lalu yang lainnya itu barangkali akan jarang didengar. Tapi nggak apa-apa, kita akan bersama-sama mempelajarinya. Kalau seandainya nanti ketika menjelaskan Ibu ada istilah yang tidak Anda pahami, mohon ditanyakan. Wawasan pendidikan dan landasan ilmu pendidikan itu memang biasanya di tahun pertama ya. Jadi kalau Ibu mengajar landasan ilmu pendidikan untuk mahasiswa kependidikan, mereka berada di semester 1 dan tantangannya hampir sama seperti saat ini. Yang membedakannya itu mereka memang prodinya adalah kependidikan. Jadi mutlak mereka harus menguasainya. Nah, sekarang kan kalau Anda nggak pernah nih dapat mata kuliah kependidikan, tapi sekarang dapat, semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Dan di mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang sistem pendidikan di Indonesia. Lalu kemudian tadi Ibu lihat pokok bahasan juga ada beberapa sistem pendidikan di negara lain yang akan kita pelajari. Karena kalau kita lihat dari indeks kualitas sumber daya manusia di Indonesia, itu memang biasanya Indonesia menduduki peringkat yang ya jauh di bawah lah dibandingkan negara-negara tetangga kita. Dan sebetulnya apa kesalahan dari sistem pendidikan di Indonesia ya? Kan ada momok biasanya. Kalau berganti menteri pasti akan berganti sistem pendidikan. Sekarang masih eranya Mas Menteri. Nanti mungkin beberapa tahun mendatang ketika Mas Menteri tidak menjadi Mendiknas lagi, Mendikbud, ya pasti sistem pendidikan kita akan berubah. Kalau dulu misalkan ya, Ibu tidak pernah kenal kelas 10, 11, 12, sekarang kan penyebutan Anda adalah kelas 10, 11, 12. Itu yang paling mudah bisa dilihat. Kalau dulu itu penjurusan IPA, IPS berada di posisi kelas 12, tapi sekarang di kelas berapa? IPA, IPS itu kelas 1 ya, atau kelas 2 sudah dilakukan. Dan Mas Menteri itu juga mau mencanangkan bahwa sudah tidak ada lagi kelas IPA, IPS, dan bahasa semuanya disamakan. Nah, sehingga artinya bahwa sistem pendidikan kita akan selalu mental ya, akan selalu mentah kembali. Beda dengan Finlandia. Finlandia itu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Mereka tidak pernah mengganti kurikulum, tetapi mereka melakukan revisi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi pergantian kurikulumnya itu tidak makjleng gitu loh, nggak beda sekali. Kalau kita terlihat sangat berbeda. Kalau di kurikulum tingkat satuan pendidikan sebelumnya mata pelajarannya dibuat mata pelajaran ya, atau kalau bahasa pendidikannya itu namanya separated subject, mata pelajaran terpisah. Kalau ekonomi, kalau sejarah ya sejarah, akuntansi. Kalau sekarang kan dibuat secara tematik. Ibu nggak tahu kalau kurikulum di SMA itu tematiknya seperti apa. Tetapi kalau di SD itu akan sangat terlihat sekali ya. Lalu kemudian mata kuliah ini akan membahas hakikat pendidikan dan urgensinya dalam pengembangan karakter. Kita akan lihat anak-anak didik itu akan seperti apa siswa-siswa di Indonesia. Mereka berada di generasi Z ya, generasi yang sangat dipenuhi oleh teknologi. Kecepatan informasi menjadi sangat penting dan nilai-nilai karakter terkadang itu semakin terkikis. Itu Ibu rasakan juga di mahasiswa, padahal mahasiswa kependidikan. Misalkan contoh ya, mahasiswa itu kalau dengan dosen pembimbing skripsinya pasti akan sangat manut ya. Kalau orang Jawa tuh unggah-ungguh banget ya, hormat banget, dan sebetulnya ya memang bagus ya begitu. Tapi itu tidak akan berlaku lagi ketika mahasiswa itu sudah lulus ya. Bukan berarti dosen itu adalah gila hormat ya, tapi paling tidak ada attitude. Kalau orang kalau orang Indonesia kan datang tampak depan, pulang tampak punggung. Artinya ketika
menghadap dosen untuk menjadi dosen pembimbing skrip kula nuwun, pulangnya juga mengucapkan terima kasih, nggak perlu diberikan rumah, nggak perlu diberikan mobil, ya, nggak perlu sampai beliin tas sepatu, tapi paling tidak ada ucapan terima kasih, dan itu yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh mahasiswa, ya. Ibu sampai kadang miris, Ibu kalau jadi dosen pembimbing skripsi, ya, atau misalkan nggak usah dosen pembimbing skripsi lah, dosen mata kuliah, Ibu termasuk dosen yang welcome PJ kelas mau WA jam berapa asal jangan lebih dari jam 9. Bukan berarti Ibu tidak balas, pasti akan Ibu balas, mau Ibu balas keesokan harinya, ya. Kalaupun Ibu tidak balas, biasanya Ibu pasti sibuk dan langsung membalas, dan kalau mahasiswa-mahasiswa PGSD itu sudah paham karakter Ibu, dia akan WA lagi baru akan Ibu balas gitu. Tapi tidak semua dosen kan seperti itu, ya. Ada dosen yang mungkin malam dia tidak mau membaca WA, tidak mau membalas WA, Sabtu Minggu tidak mau diganggu, ya. Kalau Ibu masih akan welcome. Abral bisa membuktikan tadi malam masih Ibu respon dengan baik, karena dia masih kurang dari jam 9, ketika azan maghrib aja nggak Ibu izin, karena kan Ibu mempersiapkan segala macam. Jadi gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang pendidikan, kemajuan sistem pendidikan itu tidak hanya dilihat seberapa kritis, ya, seberapa kritis siswa-siswanya, seberapa keberhasilan nilai UN yang diperoleh peserta didik, tetapi dilihat dari karakter pembentuknya. Nah, karena Anda itu berada di serba teknologi yang semakin cepat, lalu kemudian banyak teknologi viral, dan orang jadi hedon, ya. Ibu kalau ngelihat di YouTube itu, kenapa ya, kalau tontonan-tontonan yang seperti mewah-mewah itu pasti banyak viewernya, ya. Berarti orang Indonesia itu senang ini, ya, senang dibuai dengan sesuatu yang kemewahan, ya. Kayak misalkan tuh ya sekarang baru-baru ini lagi si Gozali kan dapat sekian miliar dari NFT. Wah, langsung anak-anak muda buat foto, ya mungkin bisa melakukan tindakan yang sama, tapi buat apa? Kadang-kadang tayangan-tayangan yang itu malah justru tayangan-tayangan yang nggak ada manfaatnya, ya, yang semu, atau misalkan itu tayangan Trans 7 tuh, kalau Ibu lihat di YouTube Sobat Miss Queen, ya, bagaimana rumah sekian miliar dan segala macam, atau misalkan penghasilan para YouTuber disajikan, ya, di YouTube. Orang kan sekarang medianya media YouTube, bukan media televisi yang nonton, ya, kalau di perkotaan besar. Mungkin kalau di daerah-daerah masih televisi masih ditonton. Itu akhirnya sekarang anak-anak SD itu jawabannya kalau mau ditanyakan cita-citanya nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu lagi kan anak-anak ditanyakan mau jadi dokter, mau menjadi astronot, ya. Tapi sekarang anak-anak pengennya jadi content creator, karena dianggap content creator itu bisa menghasilkan banyak uang, hidupnya nanti menjadi enak, sukses. Padahal itu adalah gambaran semu. Tidak semua orang memperoleh keberhasilan di YouTube, ya. Uang Ibu aja, Ibu males ngedit yang bagus-bagus begitu, ngapain? Karena memang tujuannya bukan seperti itu. Itu kan tujuannya hanya untuk mahasiswa Ibu. Ketika ada orang nonton, ya syukur, kalau nggak nonton ya nggak apa-apa. Dan orang ngomong subscribe, like, share, kalau kata bahasanya content creator itu, ya, itu tidak pernah ibu lakukan, ya. Nah, jadi pendidikan itu, ketika pendidikan tinggi itu juga belum tentu akan membentuk kepribadian karakter seseorang menjadi baik, tidak ada jaminannya. Dan malah lebih ironis, koruptor yang ada di Indonesia itu semuanya rata-ratanya pendidikan tinggi, kan, nggak ada yang pejabat-pejabat itu pendidikan rendah, tapi kenapa dia koruptor? Kalau kita lihat psikoanalisis, ya, dia menggambarkan bahwa manusia itu sangat kompleks, manusia itu seperti gunung es yang ada di dalam lautan. Jadi yang tampak di luar itu bukan karakter
manusia yang sebenarnya. Makanya kalau kita lihat ya, mohon maaf kasus pembunuhan misal, kalau tetangganya diwawancarain, mereka bilang, oh si A ini padahal perilakunya baik di masyarakat ya, misalkan dia dermawan, dia ramah, mau terlibat dalam kegiatan lingkungan, tapi kok mau melakukan tindakan seperti itu. Nah itulah manusia, karena memang apa yang terlihat di depan mata belum tentu seperti itu karakternya. Ya, berarti apa yang salah dari pendidikan di Indonesia? Bagaimana mutu relevansi dengan daerah-daerah yang berada di ujung timur Indonesia? Ibu pernah mendapatkan mahasiswa Papua, jadi kalau di PGSD itu ada mahasiswa kerjasama, itu ada satu kelas Papua dan memang tidak dicampur dengan mahasiswa-mahasiswa reguler lainnya. Ya dia reguler juga, cuma regulernya kerjasama, tidak akan pernah dicampur dengan mahasiswa reguler dari perkotaan, karena itu memang sangat sangat berbeda ya. Secara logika berpikirnya jauh tertinggal. Jadi waktu itu Ibu mengajar mata kuliah TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di pertemuan pertama Ibu membuat RPS-nya juga beda. Kalau bagi mahasiswa-mahasiswa di ujung timur itu, Ibu tanyakan, Anda punya laptop atau tidak? Tidak ada Ibu, kami tidak punya laptop. Oh, baik, kalau nggak punya laptop berarti minggu depan kita akan menggunakan ruangan laboratorium komputer. Jadi satu komputer bisa untuk 2 atau 3 mahasiswa ya. Nah, kemudian minggu depan masuk, ternyata semuanya punya laptop, semuanya punya komputer. Ternyata mereka itu mendapatkan beasiswa yang cukup tinggi ya, beasiswa yang cukup mahal dari Pemdanya, dari instansi Pemdanya. Jadi buat mereka membeli laptop itu bukan hal yang sulit, sampai bisa beli motor loh mereka itu dari uang beasiswa. Nah, ketika mereka semua beli laptop kan Ibu senang, oh berarti mengajarnya menjadi enak. Lalu kemudian Ibu ajarkan. Jadi kalau anak-anak di luar reguler Ibu ajarkan Flash, kalau bagi mereka cukup Office aja. Waktu itu tahun 2013 ya. Ibu ajarkan Office 1 jam udah ngomong ngalor ngidul. Ibu bilangnya coba kamu sekarang coba deh yang sudah Ibu jelaskan. Pada diem semuanya. Anda jangan mandang Ibu, yang Anda pandang laptopnya gitu. Nggak ada respon. Lalu Ibu lihat satu mahasiswa yang posisi terdepan, ternyata mereka tidak tahu tombol laptopnya ada di mana, tombol menyalakannya. Berarti dari tadi 1 jam itu nggak ada respon karena mereka nggak coba. Lalu Ibu bilang, Ibu sabar-sabarin itu kan. Ya udah coba sekarang tombolnya kanan kiri belakang, coba dilihat bagaimana cara menyalakan laptop. Semuanya belajar nyalain laptop. Sudah laptopnya nyala, sudah Ibu gitu kan. Lalu kemudian nah sekarang coba cari tombol program W. Buka, diklik 2 kali. Semuanya masih mandang Ibu lagi gitu kan. Kemudian mandang lagi. Kenapa mandang Ibu lagi? Yang dipandang itu bukan Ibu, tetapi laptopnya yang dipandang. Ternyata semuanya non-operasional system. Jadi kosong laptopnya itu, mereka beli dari ambasador ya. Karena kalau kampus Setiabudi kan dekat dengan ambasador itu. Akhirnya harus diinstal ulang dulu, harus diisi dulu. Dia harus beli operasional sistemnya. Lalu kemudian sudah, ketika UTS Ibu memberikan instruksi, buatlah karangan tentang TIK sebanyak 3 paragraf, jenis huruf sekian, ukuran huruf sekian gitu ya, paragraf sekian, spasi segala macam lah. Kalau bagi mahasiswa reguler seperti kamu mungkin aneh ya kalau ada UTS yang seperti itu, tapi bagi mereka karena itu baru dan mereka tidak bisa, tidak aneh. Lalu Ibu bilang, Ibu tinggal ya 1 jam harus sudah selesai, nanti Ibu lihat dan tidak boleh ada yang sama jawabannya. Ibu tinggal ke ruangan TU, ruangan dosen, Ibu minum teh, sembari ngobrol-ngobrol dengan teman. 1 jam kemudian Ibu naik lagi ke kelas. Ternyata mereka menuliskan apa yang Ibu tulis ya.
Ibu sampai rasanya tuh apa ya? Itu merasakan seperti kegagalan luar biasa dari segi pendidik. Yang salah itu ibunya atau mahasiswanya. Tapi kalau seandainya mahasiswanya salah, masa satu kelas salahnya? Ya, akhirnya ibu tarik nafas dulu ke ruangan sembari ngomel-ngomel di ruang dosen, itu ada mahasiswa, ya Allah, masa satu kelas ya disuruh buat karangan, bukannya buat karangan dia malah nulis soalnya, gimana ya Allah, gitu kan. Kalau bisa ibu marahin, bisa ibu marahin benar tuh. Makan karena ibu lagi hamil waktu itu, nggak berani juga ibu marah-marah kan. Balik lagi ke kelas, kamu itu buatnya karangan, bukan menuliskan ulang apa yang ibu instruksikan. Jadi kita bisa lihat ya gambaran ya, bahwa kualitas pendidikan yang ada di ujung timur itu adalah contoh mahasiswanya aja seperti itu. Apalagi yang bukan mahasiswanya. Notabene kan mestinya kalau mahasiswa itu kan dia terampil, ya paling nggak dia pinter lah, gitu kan. Nggak mungkin seperti itu. Nah, ketemu lagi semester depan di mata kuliah teori belajar dan pembelajaran 4 SKS. Ada satu mahasiswa perempuan ya, membaca aja nggak bisa. Misalkan ini mata kuliah ini bertujuan anak ibu yang SD aja baca bisa lancar. Tapi ini mahasiswa. Ibu bilang, udah kamu berhenti aja deh. Ibu dengerinnya pegel, dengerin kamu ngomong. Kamu itu gimana caranya bisa lulus di tahap masuk program sarjana? Membacamu saja tidak bisa. Belajar baca lebih dalam. Coba sekarang nggak usah baca. Diartikan apa itu yang ada di dalam PowerPoint. Itu juga nggak bisa dilakukan. Ya, mahasiswa Papua itu kalau diskusi jawab satu pertanyaan itu bisa menghabiskan 20 menit. 20 menit, 30 menit untuk satu soal, sampai ibu ngantuk-ngantuk. Nanti kalau sudah nggak sabaran, akhirnya ibu yang akan menjawab seluruh pertanyaan. Ya, makanya nggak bisa terukur jadinya hasil belajarnya, karena ibu yang pintar, jadi bukan mahasiswanya yang pintar. Nah, lalu kemudian ada satu mahasiswa, dia tidak mengerjakan tugas. Ibu bilang, kenapa kamu nggak mengerjakan tugas? Dia mandung ibu takut luar biasa. Kenapa Anda mandang ibu takut? Dia bilang, ibu tidak menghukum saya kan? Ibu tidak akan memukul saya kan? Ibu tanyakan, mukul? Kenapa ibu harus mukul kamu? Kamu kan udah gede. Lagi pula kalau misalkan ibu ibu bukan dosen, ibu misalkan guru, ibu tidak akan memukul murid. Itu tindakan yang tidak baik ya. Lalu dia bilang, di daerah kami, di sekolah kami, ketika ada satu murid atau satu siswa tidak mengerjakan tugas, dia akan disabet menggunakan bambu. Ya, jadi ternyata sistem pendidikan di ujung timur sana itu sangat mengedepankan kekerasan. Dianggapnya kalau kita memukul, kita keras dengan siswa itu akan menjadi pintar. Padahal jawabannya tidak. Dia takut. Ya, dia mungkin akan tertib, diam, kelas akan hening, tapi ilmunya nggak masuk. Kalau dulu guru-guru zaman dulu kan, kalau di perkotaan juga seperti itu ya, meskipun mungkin tidak memukul ya, tetapi kan kita ibaratkan guru killer lah. Jadi kalau istilahnya ketokan sepatunya aja udah bikin duk gitu ya. Ibu dulu waktu SMP itu ada guru bahasa Inggris. Luar biasa galaknya. Kita nggak pernah ribut di dalam kelas, tapi ilmunya nggak masuk sama sekali. Ya, karena yang kita rasakan itu adalah ketakutan. Padahal pendidikan yang positif adalah pendidikan yang membebaskan siswanya untuk dia bertindak apapun ya, tanpa melanggar adanya norma dan nilai yang berlaku, itu sebaiknya dibebaskan. Jadi jangan menjadi guru yang nasibmu di ujung penaku gitu. Ya, ibu juga nggak bakal menjadi dosen yang seperti itu. Nasib kamu di ujung pena saya. Ya, itu guru-guru kayak gitu ke laut aja. Nah, kalau kita masih ditemuin sistem pendidikan yang seperti itu dengan guru-guru yang seperti itu, maka kualitas sistem pendidikan di Indonesia tidak akan pernah berubah. Ya.
Jadi misalkan contohnya seperti ini, Ibu izinkan Anda untuk mematikan video. Ini juga bagian dari pendidikan karakter. Ibu nggak masalah kok kamu mematikan video. Tapi ketika Ibu tanya secara acak dan Ibu panggil, kamu harus bisa. Ibu sering meremove mahasiswa. 3 kali Ibu jawab, 3 kali Ibu panggil nggak ada komentar, Ibu tendang dari kelas online. Ibu nggak butuh mahasiswa yang hanya ada fisik di depan tapi pikirannya kemana-mana. Lebih baik Ibu hanya dengan 10 mahasiswa tapi dia mendengarkan apa yang Ibu katakan daripada dengan 49 mahasiswa tapi pikirannya kemana-mana. Ya, kemarin mana beberapa kali Ibu remove, jadi mahasiswa nggak ada yang berani dengan Ibu. Itu termasuk juga untuk PGSD. Boleh matikan video, terserah, tapi kalau Ibu panggil harus nyaut. Kalaupun mau ke kamar mandi harus izin, karena siapa tahu aja kalau Ibu mau memanggil, Ibu bisa tahu bahwa Anda ada di kamar mandi, ya. Dan sebaiknya kalau kuliah itu juga tidak berada di kendaraan, tetap di dalam kelas, karena Ibu pun mengajar tidak pernah di dalam kendaraan. Ibu mengajar itu dalam keadaan siap duduk, ya, itu pun juga berlaku bagi Anda. Jadi yang namanya pendidikan itu tidak hanya pendidikan secara kognitif, tetapi juga pendidikan secara karakter. Dan karakter itulah yang paling penting sebenarnya dibandingkan kognitif. Kognitif itu bisa dipelajari. Anda bisa belajar dari les, bisa belajar dari mana. Tapi yang namanya karakter itu sulit dipelajari dan butuh pembudayaan bertahun-tahun, ya. Kalau kita katakan bahwa Anda itu sudah produk jadi, sudah berada estafet dari guru-guru terdahulu, ya seperti inilah Anda. Apapun yang Anda lakukan ya seperti itulah nanti Anda ke depannya, ya. Kayak misalkan tadi pagi ada email dari mahasiswa, Ibu saya menyerah segala macam. Kalau generasi mudanya nyerah, kamu gimana mau menghadapi kehidupan, ya? Jadi orang itu jangan berada di zona nyaman gitu. Jadilah orang-orang tuh yang anak-anak muda yang berjuang. Apalagi sekarang mahasiswa senangnya lulus 3,5 tahun. Emang apa hebatnya sih lulus 3,5 tahun itu? Perusahaan-perusahaan itu nggak butuh loh 3,5 tahun. Tapi yang di perusahaan butuh itu adalah manusia-manusia yang berpikir kritis. Apa yang bisa kamu kontribusi berikan kepada perusahaan? Apa keunggulanmu dibandingkan selain ke ijazah itu, ya? Itu yang ditanyakan oleh perusahaan-perusahaan. Minggu depan ada satu survei yang dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan dan mereka mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan saat ini sangat sulit mencari para fresh graduate yang memiliki pemikiran inovatif, kritis dan kreatif yang mungkin bisa disebabkan oleh sistem pendidikannya tidak melahirkan hal yang itu. Semuanya pengennya serba instan. Mahasiswa kalau kok dia ngajar-ngajar Ibu gitu, ya, misalkan satu hari ini baru besok dia udah nanyakan, Bu bagaimana skripsi saya, Ibu blokir langsung WA-nya. Ibu pernah memblokir 3 mahasiswa bimbingan skripsi. Hari ini diberikan, besok sudah lagi. Dan menurut Ibu itu tidak humanis, ya. Karena kan seorang dosen itu tugasnya nggak hanya mahasiswa, ada kegiatan-kegiatan lainnya. Nah itu yang perlu nantinya Anda hindari. Seperti itu. Salva, kamu kok ngantuk terus? Kamu tidur malam ya? Dan tadi Ibu lihat itu terus, ngantuk terus, nguap terus. Ibu membosankan kah, Salva? Karena dari tadi Ibu lihatin Salva benar memperbaiki jilbab terus seperti ngaca. Jadi Ibu serasa kayak dikaca oleh Salva. Ini semuanya kelihatan ini. Oke, kita lanjutkan. Ya, apa lagi tadi ya, Ibu jadi lupa. Sejarah. Kita akan belajar sejarah dan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Yang mungkin sudah Anda kenal adalah Ki Hajar Dewantoro. Lalu kita akan mengkaji sistem pendidikan di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain. Finlandia itu kita akan kupas kenapa sistem pendidikan di Finlandia itu bagus, akhirnya menghasilkan manusia-manusia yang berkarakter positif, ya. Lalu Jepang mungkin kalau secara agamanya dia kurang, ya, tetapi dia sistem pendidikannya bagus, bisa menghasilkan pribadi-pribadi yang jujur, komitmen terhadap waktu dan segala macam, ya. Itu nanti juga akan kita kupas, termasuk Korea Selatan.
kalau ditanyakan sistem kebahagiaan dari peserta didik di Indonesia, justru pasti akan tinggi tingkat kebahagiaan kita. Kita kalau dapat nilai jelek tuh mahasiswa grow up-nya akan cepat. Ah, nilai Bu Ika jelek, tapi nggak ada ini. Tapi kalau negara-negara luar itu sangat mengedepankan yang namanya kompetisi. Di Cina, kalau Anda sekolah di sekolah yang tidak baik ya atau tidak pernah terdengar namanya, maka itu akan mempengaruhi kepada kinerja Anda nantinya dalam memperoleh pekerjaan. Pasti Anda akan memperoleh pekerjaan yang tidak terlalu baik relevan dengan sekolahnya. Beda kalau di Indonesia kan, kalau misalkan ya banyak kita temui orang-orang yang mungkin dia nggak sekolah tapi dia sukses dalam arti banyak materinya. Misalkan contohnya Inul Daratista aja, dia kalau sekali ngebor bisa dibayar ratusan juta. Lah kalau kita ngebor siapa yang mau bayar gitu. Jadi kalau sebetulnya kesimpulannya adalah kesuksesan seseorang itu tidak hanya dikaitkan dengan kecerdasan logika saja atau kecerdasan bahasa, tetapi kalau seseorang itu memiliki kecerdasan interpersonal yang baik, kecerdasan musikal ya, seperti misalkan Ariel Noah, mungkin dia nggak sekolah musik, tapi dia sampai sekarang masih tetap bertahan di bidangnya, berarti kan menandakan dia kecerdasan musikalnya baik. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Padahal sistem pendidikan di Indonesia itu sangat kental yang namanya kecerdasan logika dan bahasa. Anda kalau tidak memiliki kecerdasan logika dan bahasa di sistem persekolahan, nilai Anda jelek, mungkin Anda tidak akan dilirik guru ya. Guru kan senangnya sama anak-anak yang pintar, tapi tidak menjanjikan bahwa anak-anak pintar itu akan berhasil. Itu akan Anda rasakan nanti ketika reuni itu kelihatan di nanti ya. Maksudnya, dulunya kok perasaan di sekolah baik-baik aja, biasa-biasa saja, tapi ternyata misal dia bisa jadi kepala cabang ya atau bisa menjadi manajer. Berarti kan ada sistem lainnya yang membuat orang itu menjadi berhasil, tidak hanya pada di level persekolahan ya. Nah, itu nanti akan kita lebih lanjut, termasuk kita akan gali lebih lanjut dalam 1 semester. Kita akan melihat isu-isu terkini dan permasalahan pendidikan di Indonesia. Nanti Ibu yang akan menghadirkan temanya, Anda yang mencari kasus-kasusnya, contoh-contoh kasusnya, dan akan kita diskusikan ya. Kalau sekarang ini kan kalau guru menghukum siswa terlalu keras, pasti dia akan dilaporkan ke KPAI, dianggap melanggar HAM segala macam. Kalau dulu waktu zaman Ibu sekolah, kalau gurunya galak, nggak ada satupun orang tua yang akan protes. Kami semuanya hormat terhadap guru ya, tapi kan kalau di zaman sekarang ini semakin terkikis ya, apalagi di sekolah-sekolah tertentu itu yang bayarannya mahal ya, misalkan hilang ratusan juta rupiah, puluhan juta rupiah. Kalau di SD itu ya, masuk SD aja bisa puluhan juta rupiah, bandingkan dengan UNJ yang mungkin uang gedungnya UNJ ada apa enggak? Kayaknya enggak ada uang gedung UNJ ya. Itu berbeda sekali, tapi orang tua mau bayar. Nah, sehingga akhirnya nanti terjadilah yang namanya komersialisasi pendidikan. Dianggapnya kalau yang bayarannya mahal, dia pasti bagus dan bisa melahirkan anak didik yang bagus. Tapi padahal belum tentu juga. Itu malah justru terkadang membuat peserta didik itu tidak pernah mengalami yang namanya kesenjangan sosial ya. Teposolironya menjadi tidak ada karena semuanya terlihat kayak ya, kita selalu melihat nengok ke atas lah. Kalau di sekolah negeri itu kan bercampur ya antara peserta didik yang berada di status sosial ekonomi menengah bawah dengan menengah atas, campur. Tapi kalau di swasta yang mahal kan semuanya sama tuh, linear. Nah, hal-hal itulah yang akhirnya nanti akan membedakan dari segi karakternya. Minggu depan masih Ibu yang akan menjelaskan untuk CPMK nomor 1. Tapi minggu berikutnya Ibu minta tolong Abrar untuk membentuk kelompok. Ini ada 10 tema dari poin nomor 5 sampai poin nomor 14. Satu kelompok membahas satu pokok pikiran, satu pokok bahasan ini. Anda tidak perlu membuat papernya, cukup PowerPoint-nya saja. Tapi tidak boleh ada kelompok yang tidak maju di hari itu. Harus maju. Kalaupun tidak maju,
tidak apa-apa, tapi tidak dapat nilai. Nanti ibu yang akan ngisi kalau ada kelompok yang nggak mau maju ya. Akhirnya ibu yang akan mengisi materi supaya materinya tidak menjadi loss, tidak menjadi hilang. Bagi anggota kelompok nanti yang tidak hadir, nilainya akan berbeda dengan teman-temannya yang hadir ya. Ibu tidak akan memberikan nilai jelek di akhir. Kita akan lakukan remedial seandainya selama 1 semester Anda ada nilai jelek. Ya, misalkan nilai akhir Anda adalah B atau B+, Anda mau remedial, silakan. Ibu akan berikan remedial dan bisa ubah menjadi nilai A. Dan bagi mahasiswa yang selalu hadir terus, kemudian dia aktif, tidak aneh-aneh, meskipun misalkan nilainya dia hanya B+, bisa menjadi A. Karena yang namanya pendidikan tidak hanya kognitif, tetapi afektif atau karakternya itu yang dilihat. Dan ibu butuhnya mahasiswa yang berkarakter, mahasiswa yang berkepribadian baik. Nggak butuh mahasiswa pintar. Pintar itu bisa dibentuk, pintar itu bisa digali. Dan ibu yakin kamu pasti pintar-pintar semuanya, karena kan bisa kuliah ya. Nah, di poin nomor 5 ini ada beberapa tokoh, ada Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Ini mohon maaf bagi nanti mahasiswa yang non muslim, barangkali nanti ya kita akan sedikit belajar ini karena memang sesuai dengan di dalam RPS-nya dan memang coraknya mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Dan kelompok berikutnya menjelaskan Gagne. Ini bacanya Gagne ya, bukan Gagne. Gagne, Dewey, Vygotsky, ataupun ada beberapa tokoh-tokoh yang mau kamu tambahkan di sini seperti John Locke, itu juga bisa ditambahkan. Sistem pendidikan di Indonesia itu sebetulnya hampir seluruhnya menggunakan sistem teori belajar behaviorisme, meskipun di dalam kurikulum 2013 dikatakan kita menganut konstruktivisme, tetapi masih behaviorisme itu masih kental sekali. Kalau kamu mau jadi pintar, kalau kata behaviorisme, main-mainlah dengan kelompok mahasiswa yang pintar, main-mainlah dengan teman-teman yang pintar. Maka kalau ada ungkapan bagaimana kamu terlihat, itu terlihat dari teman-temanmu, ya benar, itu teori behavior ya. Jadi kalau kamu mau mencarikan nanti sekolah di putra-putrimu, kalau kamu punya anak-anak, nanti carikanlah sekolah yang bagus. Carikanlah sekolah di mana dia memiliki kualitas guru atau pendidik yang sangat bagus. Bukan berarti bahwa guru-guru itu ya, tapi memang guru-guru itu menjadi berkualitasnya berbeda dikarenakan fasilitas sarana prasarananya sangat berbeda. Ibu kalau mengajar program profesi guru bagi guru-guru yang berada di pelosok itu kasihan. Kenapa? Kasihannya selama daring ini, misalkan ada satu guru yang naik sampai tower, dan itu ngeri luar biasa ibu lihatnya. Bapak ada di mana? Saya ada di tower Bu Ika, karena memang sinyal itu tidak bisa saya peroleh. Nah, bagaimana kita mau meningkatkan pendidikan kalau fasilitasnya aja berbeda, ya? Apalagi ketika setelah angkatan itu lulus, lalu ada angkatan lain. Lalu ibu minta waktu itu web meetingnya di malam hari, karena bagaimanapun juga untuk ibu mahasiswa reguler itu adalah yang paling wajib dibandingkan mahasiswa PPG. Jadi ibu minta mereka kuliah malam hari selepas sholat maghrib, dan ada satu peserta yang gelap sekali lingkungannya gitu ya. Ibu mungkin kalau di situ juga takut ya. Ibu tanyakan, bapak ada di mana? Dia jawab ada di hutan sawit. Karena kalau cari sinyal itu harus ada di hutan sawit, dia membawa lampu Petromax ya, lalu kemudian bawa tongkat bambu, supaya kalau ada babi hutan dia bisa pukul sewaktu-waktu kalau ketika web meeting ada babi hutan di sekitarnya. Dan waktu itu ibu langsung merasa bersalah luar biasa, dan ibu bilang, kenapa bapak nggak bilang kalau di daerah bapak, kalau malam hari itu seperti itu gitu ya. Kenapa tidak bilang bapak tidak bisa web meeting? Saya sebagai dosen juga akan tepo seliro dengan keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didik. Nggak akan pernah memaksa. Jadi begitu, itu kesimpulannya bahwa skor atau karakter atau kualitas pendidikan yang berada di kota-kota besar tidak bisa kita samakan dengan kualitas pendidikan di ujung timurnya Indonesia atau di pelosok-pelosok daerah ya. Bagaimana misalkan ya guru-guru di Kalimantan, dia kalau mengajar di sekolah
itu harus berangkat jam setengah 4 pagi dan cukup terjal areanya. Kalaupun sampai ke sekolah jam 6 pagi, dia harus membersihkan kotoran ini, mohon maaf ya, kotoran babi, kotoran sapi itu ada di halaman sekolah karena sekolahnya itu tidak memiliki pagar, dan ketika dia buka pintu sekolah yang terjadi adalah hutan sehingga hewan-hewan itu bisa masuk di dalamnya, sehingga ibu beranggapan bahwa beruntung sekali Anda yang berada di daerah perkotaan. Kita harus mengatakan alhamdulillah luar biasa kepada Allah ya, karena Anda berada di tempat di perkotaan, Anda mau naik Gojek, Anda mau naik Transjakarta, apapun moda transportasinya itu bisa diperoleh. Abrar nggak perlu datang ke sekolah itu dengan menggunakan perahu gitu ya, nggak perlu dayung segala macam, tapi itu semuanya bisa terjadi di dengan mudah di perkotaan. Itu sudah nikmat berkah yang luar biasa. Ada satu mahasiswa kependidikan ketika dia PPG SM3T, 3T itu terpinggir, terluar, terpencil. Mahasiswa datang ke sana ya, belum 1 jam di kampung, kakinya sudah patah. Kenapa? Karena dia tidak terbiasa dengan jalan yang tidak beraspal, licin. Jadi kan memang habis hujan, mahasiswa jalan, kepleset, jatuh, lalu pusat bilang, LP3 UNJ bilang mau pulang apa enggak, mahasiswa tetap kekeh, tapi ya itu akhirnya mengajar dengan kruk, karena terbiasanya mahasiswa itu sudah enak. Makanya kalau dulu di kampus Luring di Setiabudi, ibu kan nggak pernah telat itu kalau ngajar ya. Kalau ada mahasiswa yang datang setengah 9 atau telat 20 menit, ibu kesal setengah mati. Karena ibu dosennya aja nggak pernah telat, mahasiswa juga nggak boleh telat. Kecuali kalau ibu tidak telat, kecuali kalau ibu tidak disiplin, ya mahasiswanya boleh balik loh. Tapi kalau ibu disiplin, mahasiswa juga harus lebih disiplin dibanding ibu. Ya, jadi kita bisa lihat sekarang ini, bersyukurlah kamu yang ada di perkotaan, tidak terkendala tidak terkendala sinyal, ya semuanya terpenuhi. Dan kemudian di era pandemik ini, banyak orang putus sekolah ya. Kemarin sampai ada mahasiswa BEM bilang ke ibu WA, butuh penggalangan dana untuk teman-teman yang tidak bisa membayar UKT. Makanya kalau kuliah seriuslah, karena tidak semua orang itu bisa mengenyam pendidikan seperti Anda. Jangan sia-siakan uang jeripayah orang tuamu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kecuali kalau kamu yang bayar kuliah sendiri sih ibu masa bodoh ya. Tapi kalau masih minta sama orang tua, tertib, paling tidak belum bisa membalas, tapi dengan kamu rajin kuliah, melaksanakan perkuliahan dengan baik, itu sudah kebahagiaan tersendiri dari orang tua ya. Karena banyak teman-temanmu itu masih belum bayaran kuliah, makanya kenapa siakat itu masih dimundurkan. Apalagi kalau kampus-kampus misalkan contoh ya UI dan segala macam, mungkin akan lebih sadis dalam tanda kutip ya. Dia tidak kenal yang namanya ini, mungkin tidak kenal kemunduran segala macam, tapi UNJ masih jauh lebih baik. Jadi kalau begitu kuliahlah dengan yang benar ya. Lalu nanti kelompok yang berikutnya bahaslah tokoh-tokoh pendidikan di UNJ. Jadi kalau yang poin nomor 6, Anda boleh membahas yang lain di sini. Tetapi kalau poin nomor 7 harus ini. Ini adalah tokoh-tokoh di UNJ, ada 4 orang. Profesor Winarno, Prof. Koni, Prof. Tilaar, dan Prof. Sudiarto. Yang masih hidup adalah Prof. Tilaar dan Prof. Sudiarto. Dikupas oleh kelompok apa sih pemikiran-pemikiran mereka tentang konsep pendidikan ya. Nah, nanti kita bahas. Lalu jalur-jalur pendidikan, ada vokasi. Kalau teknik itu biasanya vokasi. Kalau akademik itu misalkan yang di luar fakultas teknik itu akademik ya, ekonomi, PGSD itu masuknya akademik. Lalu ada pendidikan yang lain, tidak hanya di Indonesia, ada Finlandia, ada Jepang, ada Cina, ada Korea Selatan. Kamu belajar Korea Selatan lah, jangan belajar drakornya aja, tapi belajar sistem pendidikannya. Jadi jangan cuma sarang heo gitu ya. Sarang tawon dipelajarin juga di sini nanti. Bagaimana Korea Selatan itu kok bisa sukses meskipun stres. Anak-anaknya stres di sini. Kalau kamu lihat YouTube-nya si Korean Reomit ya, kan ada dia membahas tentang perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dan di Korea Selatan.
Ibu bersyukur sekali hidup di Indonesia, meskipun sistem pendidikannya amburadul, tetapi paling tidak ibu bahagia. Di Korea Selatan itu persaingannya tinggi, sehingga tingkat bunuh diri di Jepang, Cina, Korea Selatan itu sangat tinggi. Apalagi sekarang di Jepang, mereka itu sudah ketakutan dengan regenerasinya semakin berkurang, banyak orang yang memutuskan tidak memiliki anak ya. Jadi meskipun dia karakter sosialnya bagus di Jepang, maksudnya dalam arti dia disiplin, etos kerjanya tinggi, dia bertanggung jawab, tapi nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai yang lainnya dia cukup minim. Jam sekolahnya Jepang, Cina, itu Korea Selatan, cukup wow ya. Apalagi di Cina itu kalau SMA itu bisa pulang sampai jam 7 malam, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, atau bahkan ada sekolah yang sampai jam 9 malam. Nggak kebayang kamu kamu sekolah SMA sampai jam 9 malam itu seperti apa. Kuliah sampai jam 12 aja udah ngantuk ya, apalagi sampai malam hari. Nanti kita akan kupas. Cukup 4 negara ini saja yang akan dibahas oleh kelompok. Di RPS yang ada di Google Classroom tidak ada Korea Selatan, baru Ibu tambahkan Korea Selatan barusan tadi di mata kuliah yang ekonomi. Lalu kemudian ada belajar esensi pendidikan abad 21. Sekarang itu banyak pengangguran ya, pengangguran sarjana itu banyak. Jadi kalau mahasiswa itu senang sekali dengan lulus kuliah 3,5 tahun ya. Padahal kalau lulus kuliah 3,5 tahun tidak dibarengi dengan nilai jual ya, atau misalkan nilai kontribusi lain yang kamu miliki selain di bangku perkuliahan, biasanya perusahaan itu akan apa sih benefit saya menerima kamu. Jadi nilai IPK itu beda. Kalau dulu itu IPK memang dianggap sebagai satu-satunya tolak ukur untuk menerima pegawai. Tapi sekarang lebih kepada faktor lainnya, sumbangsih apa, kemampuan apa yang bisa kamu miliki di luar dari yang ada di bangku perkuliahan, itu yang sedang dicari oleh perusahaan. Ya, lalu pendidikan di era digital itu seperti apa sekarang ini? Semua orang sekarang terbiasa dengan Zoom ya. Ibu sudah menggunakan Zoom itu dulu dari tahun 2018 ya. Ibu diajarkan salah satu dosen menggunakan Zoom dan memang luar biasa enak. Nah, ternyata begitu pandemik ternyata ini berharga sekarang ini. Kalau dulu orang mungkin tidak kenal Zoom, tapi sekarang siapa yang tidak kenal dengan Zoom? Lalu ada komersialisasi pendidikan. Pendidikan menjadi ajang bisnis ya. Apalagi kalau untuk kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang berlabelkan bahasa internasional itu udah luar biasa. Ada salah satu universitas di Jakarta, tidak usah dibicarakan universitas apa ya. Waktu ketika Ibu menjadi evaluator bersama Pak Lipur ya, jadi Ibu ada dapat tugas satu universitas untuk pembukaan program studi, dan salah satu persyaratannya itu harus dia melampirkan rekening kampus itu. Ibu sampai geleng-geleng luar biasa. UNJ itu mungkin seperberapanya dari kekayaan aset yang dimiliki oleh universitas tersebut, karena wajar mahasiswanya masuk itu berapa puluh juta atau mungkin ratusan juta dia bayarkan dari situ ya. Seolah-olah bahwa kita beranggapan sekolah atau kampus yang bagus itu ya, kampus yang terbaik itu akan menghasilkan lulusan atau lapangan kerja yang dimana orang-orangnya nanti bisa baik juga. Enggak juga kok. Bisa dilihat ya dari penerimaan PNS. Dulu kalau penerimaan PNS itu kan dari universitas-universitas terkenal ya, UI segala macam. Sekarang universitas ada namanya Universitas Atlas di Semarang. Universitas Atlas atau universitas apa di Semarang itu ya. Ibu baru tahu ada universitas itu, tapi buktinya dia lolos seleksi PNS segala macam. Jadi kan tidak menjadi tolak ukur sekarang ini bahwa universitas itu akan mempengaruhi. Apalagi teman-teman Ibu misalkan yang dari UI, dulu kan bangga sekali ya kalau masuk UI ya. Teman-teman Ibu itu jarang dulu pilihan pertamanya UNJ. UNJ itu biasanya pilihan kedua, pilihan ketiga. Kalau sekarang aja mahasiswa kependidikan banyak yang memilih UNJ, tidak seperti zaman Ibu dulu. Dianggapnya ya UNJ. Guru denger aja, guru sekolah SMA Ibu, UNJ mah gampang masuknya. Gak usah kamu pakai bimbel-bimbel Kak, udah pasti masuk kalau UNJ.
Tapi kalau pas reuni, nanti kalau pas reuni kamu lihat, belum tentu loh lulusan-lulusan UI itu akan memiliki pekerjaan yang lebih bagus dibanding kamu yang UNJ. Jadi itu semua bergantung pada ya suratan takdir itu bicara, ya rezeki segala macam itu bicara. Jadi jangan minder bahwa mungkin saya kok UNJ sedangkan yang teman saya dekat kampus-kampus yang grade A. Tidak selamanya seperti itu ya. Lalu kemudian ada pendidikan multikultural, kita akan pelajari permasalahan kritis tentang kesempatan dan pemerataan pendidikan. Kenapa siswa-siswa di ujung timur sana tidak bisa disamakan kualitasnya. Tidak bisa kita buat, misalkan kamu lulus ujian nasional minimal rata-ratanya 56 dan sekian ya. Pernah ya di tahun 2011 ketika guru-guru mau program profesi guru, dia sebelumnya harus dites terlebih dahulu uji kompetensinya dan hasilnya mengecewakan. Rata-rata guru di Indonesia hasil uji kompetensinya hanya 35, nilainya 35. Sedangkan dia minta peserta didiknya harus lulus UN minimal 55 kalau nggak salah. Dan itu jadi miris, jadi tamparan tersendiri itu untuk pemerintah. Makanya kenapa akhirnya patokan atau nilai minimal kelulusan untuk ujian nasional kan sekarang beda dengan dulu. Kalau sekarang pakai nilai rapot ya. Kalau dulu kan nggak pakai nilai rapot. Nilai rapot itu tidak ada hubungannya dengan nilai ujian nasional. Jadi kalau seandainya Anda jelek ya, nilainya ya jelek-jelek aja gitu, nggak akan berubah. Nasib Anda selama 3 tahun hanya ditentukan 3 hari. Kalau waktu Ibu, makanya kenapa kalau ujian nasional itu dulu sangat deg-degan. Kan nggak adil kalau hanya kuliah sekolah 3 tahun nasibnya hanya ditentukan 3 hari. Akhirnya banyak kecurangan terjadi ya, banyak sekolah-sekolah memberikan contekan, ada joki. Wah Bu, dulu itu kalau ujian tuh bener-bener Ibu mau nengok ke belakang aja nggak boleh. Nggak boleh ke kamar mandi, nggak boleh nengok ke belakang. Pandangannya harus ada di soal, sikap duduknya harus di depan, tangan di meja, peralatan di meja itu hanya pensil 2B serta penghapus. Jadi seolah-olah peserta didik itu tidak dipercaya ya kejujurannya, disangsikan karena memang sangat ini sekali ya waktu itu ya. Karena nilai itu didewa-dewakan. Dianggapnya nilainya jelek itu pasti siswa bodoh. Ibu tuh nilai jelek kalau IPA. Ibu tuh bukan IPA sejati, Ibu adalah IPS sejati. Ibu IPS hafalannya kuat. Makanya kenapa waktu IPA tuh fisika Ibu nilainya 6, kimia Ibu nilainya 7, matematika juga nilainya 6, ya kecil sekali. Waktu itu Ibu berpikir gini, wah saya mau jadi apa besok di kehidupan yang akan datang ya dengan nilai IPA jelek begini. Tapi nilai sosialnya memang bagus-bagus, 8, 9 ya. Nggak pernah kepikiran kalau bisa menjadi seorang dosen. Padahal kelasnya juga kelas sosial. Ya kalau dulu itu guru SMA Ibu, ya mungkin hanya guru SMA Ibu aja yang error. Mudah-mudahan gurumu tidak error. Jadi dia beranggapan bahwa siswi-siswi di IPA itu pasti baunya asem-asem. Karena dia kebanyakan di kelas, ngitung aja. Tapi kalau siswi-siswi di sosial itu pasti cantik-cantik, wangi-wangi. Karena kerjaannya nggak sibuk ngitung, tapi kerjaannya sibuk dandan. Itu dibicarakan oleh guru di depan kami, para siswi IPS. Bagaimana perasaannya? Ada seorang guru berbicara seperti itu. Ketika Ibu mengenyam mata kuliah dasar kependidikan, lalu kemudian di level magister, di level disertasi doktor ya. Jadi Ibu sadar bahwa ternyata beberapa guru saya di masa lampau itu banyak melakukan kesalahan ya. Ilmu pendidikannya tidak dia peroleh dengan baik sehingga dia bisa memiliki pemikiran seperti itu. Seorang guru yang baik tidak boleh mengatakan murid-muridnya bodoh ya, tidak boleh mengatakan murid-muridnya nakal, karena komentar negatif yang diperoleh oleh peserta didik, jangankan
Anak SMA ya, anak SD, anak usia dini, ada anak TK. Nanti kalau Anda punya putra-putri, lalu kemudian lingkungan, kita kan nggak bisa menjaga lingkungan untuk berkomentar positif terhadap anak kita ya. Tapi ketika lingkungan itu memiliki komentar negatif, kamu harus tahan atau kamu lemparkan dengan komentar positif. Contoh paling gampang komentar negatif lingkungan, body shaming. Body shaming itu paling gampang. Kok umur sekian cuma bisanya begini ya? Kok badan kamu gendut ya? Gitu. Atau misalkan kok kurus ya? Nggak pernah makan ya? Itu udah komentar negatif. Jangan sampai komentar negatif itu masuk ke alam bawah sadar ya. Jadi terbentuk rasa tidak percaya diri. Jadi kita itu sebagai orang tua tuh harus tanggap. Jangan jadi orang tua yang terlalu ini ya. Jangan terlalu mengiyakan komentar yang ada di lingkungan. Jadi nanti anaknya makin blangsek. Nah, itu hubungannya nanti dengan pendidikan kritis, ya. Bagaimana kita membentuk karakter? Atau misalkan contoh, kalau orang-orang di Indonesia, orang tua di Indonesia, kalau misalkan anaknya jatuh, ya, terpukul atau misalkan terantuk meja, yang disalahkan siapa? Pasti yang disalahkan mejanya ya. Cup, nih mejanya sudah mama pukul, nih mejanya sudah papa pukul, jangan nangis. Itu sudah bagian dari sistem pendidikan yang error di Indonesia. Jadinya orang Indonesia itu senang mencari kambing hitam. Karena dari kecilnya dia tidak pernah diberitahukan apa kesalahannya. Anak-anak Indonesia dari bayinya sudah mulai mendengar lagu ancaman. Lagu ancaman itu lagu apa? Lagunya Nina Bobo. Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Ancaman pertama. Anak-anak Indonesia hidup dengan sistem nilai ditakut-takuti. Ayo makan. Kalau nggak makan, nasinya nanti nangis. Kalau nggak makan atau kalau tidak bobo siang, nanti digondol setan, misalkan ya. Itu kan sudah secara tidak langsung ditanamkan sama anak-anak didik kita, sehingga dia selalu berada di bawah ancaman yang kalau kamu tidak melakukan sesuatu maka kamu akan begini. Behavioristik masuk di situ. Behavioristik kan begitu. Kalau stimulusnya apa, responnya akan apa. Jadi anak-anak jadi seolah-olah seperti mekanistik robotik ya. Kamu harus berperilaku seperti ini kalau mau seperti ini. Contohnya lagi di rumah, misal. Kalau misalkan Marsha pulang sekolah atau pulang kuliah, dia meletakkan pakaian di tempat pakaian kotor, taruhlah di bak pakaian kotor, ada nggak orang tua memuji? Enggak kan? Karena dianggapnya itu hal yang wajar. Dia memasukkan di keranjang yang tempat kotor. Tetapi ketika kita memasukkan pakaian tidak di keranjang yang kotor, apa yang terjadi? Dimarahin kan? Nah, itu cenderungnya adalah pendidikan di Indonesia begitu. Ketika seorang anak, pendidikan informal terutama ya, ketika seorang anak melakukan tindakan yang benar di dalam rumah, tidak dapat pujian, karena dianggap memang sudah sepertinya seperti itu. Nggak perlu pujian. Tapi kalau dia salah, dimarah-marahin, kalau perlu menjadi ahli sejarah nanti orang tua. Akan mengulang kembali kesalahan yang lalu. Kemarin kan sudah segala macam jadi panjang lebar. Padahal bukan seperti itu yang diinginkan oleh sistem pendidikan di Indonesia ya. Jadi kalau ya mungkin kamu nggak akan jadi guru ya, tapi kalau guru itu akan terasa karakter anak didiknya tergantung pada lingkungan keluarga di mana dia tinggal. Kalau lingkungan keluarganya bagus, lingkungan keluarganya paham tentang tata nilai pendidikan informal yang baik, niscaya dia akan berada di sekolah juga dia dengan kepribadian yang baik. Jadi satu saran ibu, meskipun mungkin Anda tidak akan menjadi guru ya, jadi mau ngapain sih belajar wawasan pendidikan? Apa pentingnya wawasan pendidikan untuk saya sebagai sarjana teknik? Tetapi paling tidak Anda belajar di mata kuliah ini
untuk supaya nantinya ketika Anda memiliki putra dan putri, Anda mampu memberikan kualitas pendidikan, Anda mampu membekali putra-putri Anda dengan memilihkan sekolah yang baik dan memilihkan guru-guru yang baik, dan di tangan Anda menjadi putra-putri yang baik dan benar. Jadi begitu, paling tidak tujuan kita belajar mata kuliah ini bisa sampai situ. Kira-kira begitu karena sudah jam 10. Ada pertanyaan untuk ini? Abrar, minggu depan Ibu minta ininya ya, Brar? Minta Oke, Bu. ada berapa mahasiswanya? Ada. Oh, di sini ada mahasiswa RPL kah? Nggak ada RPL? Nggak ada, Bu. Semuanya benar refresh graduate ya, karena kalau di kelas ekonomi tadi ada mahasiswa RPL. Cukup? Baik, berarti minggu depan Ibu yang akan mempresentasikan, plus Ibu sudah dapat daftar nama dari Abrar, minggu depannya lagi baru Anda. Tapi bukan berarti bahwa kita kuliah akan presentasi terus, bisa saja Ibu selingi dengan kegiatan yang lainnya supaya jadi lebih variatif ya, biar tidak membosankan. Dan Ibu akan tetap selalu dengan Anda ketika presentasi kelompok, tidak akan Ibu tinggal. Baik, kalau gitu kita akhiri sampai di sini. Sehat-sehat semuanya, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.